Para Raja Wali berkumpul bersama 26 Oktober 2024. Pengantin yang dipenuhi Roh Kudus, hanya ada satu kelompok orang, sekelompok orang yang sangat istimewa yang dapat mendengar apa yang Roh katakan di zaman akhir ini. Ini adalah sebuah kelompok khusus yang telah menerima wahyu untuk zaman ini. Kelompok itu adalah milik Allah. Kelompok yang tidak dapat mendengar yang bukan berasal dari Allah. Kelompok yang dapat dan memang mendengar apa yang dikatakan Roh, menerima wahyu sejati. Kita adalah orang-orang yang memiliki Roh Allah. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah dan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita adalah mempelainya yang dipenuhi Roh Kudus yang telah menerima wahyu untuk zaman kita. Apa artinya bagi kita untuk press play? Wahyu. Itu berarti mendengar, menerima dan tinggal bersama jalan yang disediakan Allah untuk hari ini. Suara Allah yang berbicara dari bibir ke bibir kepada mempelainya, itu adalah Roh Kudus yang berbicara kepada hati dan jiwa kita. Kita tahu bahwa Allah menggunakan orang-orang yang diurapi dengan Roh-Nya untuk berbicara, tetapi tidak ada tempat lain untuk mendengar demikianlah firman Tuhan kecuali dengan press play dan mendengar suara dari malaikat ketujuhnya, William Marion Branham. Itu adalah satu-satunya suara yang dibenarkan oleh Roh Kudus sendiri. Dia adalah suara Allah, Nabi Allah, Gembala Allah bagi kita dan bagi dunia. Ketika Ia berbicara, kita berkata amin untuk setiap firman-Nya. Karena itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Firman-Nya adalah satu-satunya firman yang tidak memerlukan penafsiran. Allah menggunakan suaranya untuk berbicara kepada mempelainya. Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, anak-anakku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebelum ada setitik debu bintang, bahkan sebelum aku dikenal sebagai Allahmu, aku telah mengenal kamu. Engkau ada dalam pikiranku, ada dalam pikiranku yang kekal. Engkau adalah mempelai benih firmanku yang diucapkan secara harfiah. Meskipun engkau ada dalam pikiranku yang kekal, aku tidak mengungkapkanmu sampai waktu yang telah aku tentukan dan tetapkan. Karena aku tahu bahwa engkau akan menjadi kelompok khususku yang akan tinggal bersama firmanku. Semua yang lain telah gagal, tetapi aku tahu kamu tidak akan gagal. Aku tahu bahwa engkau dianiaya dan diolok-olok, karena engkau tetap bersama dengan nabiku. Tetapi engkau adalah pokok anggurku yang sejati, yang tidak menyimpang dari firmanku, tetapi tetap benar dan setia pada nabiku yang menyampaikan firmanku. Ada banyak orang lain yang telah diajar dengan setia, tetapi mereka tidak selalu belajar betapa pentingnya untuk berbicara hanya apa yang telah aku katakan melalui utusanku. Betapa kita harus berhati-hati untuk mendengar satu suara, karena Roh hanya memiliki satu suara, yaitu suara Allah. Oh, betapa pentingnya mendengar suara Allah melalui para utusannya, dan kemudian mengatakan apa yang telah diberikan kepada mereka untuk dikatakan kepada gereja-gereja. Firmanku selalu datang kepada nabiku, tetapi pada hari ini aku telah merekam suaraku, sehingga tidak akan ada kesalahan tentang apa yang kukatakan kepada mempelai wanita. Hanya ada satu tali pengukur, hanya ada satu tongkat, dan itu adalah firman yang aku ucapkan melalui malaikatku, seperti di setiap zaman. Nabiku adalah firman untuk hari ini. Kaset suaranya adalah sebuah surat cinta kepada kita. Sementara musuh terus-menerus memukuli kita melalui ujian dan kesengsaraan serta kesulitan kita, Dia mengutus malaikatnya yang perkasa untuk memberitahu kita bahwa hal itu tidak lain adalah
Kasih pilihan Allah kepada kita membuktikan kepada kita bahwa Dia telah memilih kita karena kita tidak akan bergerak. Tujuannya yang agung adalah setelah kita menderita untuk sementara waktu, Dia akan menyempurnakan, meneguhkan, dan menguatkan kita. Dia memberitahu kita bahwa bahkan Tuhan Yesus disempurnakan oleh penderitaannya. Betapa besar berkat yang Dia tinggalkan bagi kita. Karena melalui penderitaan kita, Dia akan membawa kita ke dalam kesempurnaan. Dia membangun karakter kita melalui pencobaan dan kesengsaraan. Karena karakter kita tidak terbentuk tanpa penderitaan. Dengan demikian, penderitaan kita adalah kemenangan bagi kita dan bukan hadiah. Bagaimana kita dapat membuktikan kasih kita kepadanya? Dengan mempercayai apa yang Dia katakan. Tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Membawa diri kita dengan sukacita melalui pencobaan dan kesengsaraan yang Dia dalam hikmat-Nya yang besar izinkan terjadi. Bagaimana Dia mengangkat roh kita dengan mendengarkan firman-Nya. Suaranya menghibur jiwa kita. Ketika kita press play dan mendengar Dia berbicara, semua beban kita terangkat. Kita bahkan tidak dapat membayangkan harta apa yang telah disediakan bagi kita melalui semua kesengsaraan kita. Oh, mempelai perempuan Yesus Kristus, betapa bahagianya saya menjadi salah satu dari mereka bersama Anda semua. Betapa sukacita yang memenuhi hati saya mengetahui bahwa Dia telah memberikan kita sebuah wahyu firman-Nya ketika Dia mengatakan kepada kita bahwa hari kiamat akan datang begitu dekat sehingga akan menipu orang-orang yang sangat terpilih. Dia telah memberi kita wahyu yang benar. Mari masuklah ke dalam roh bersama kami pada hari Minggu ini pukul 12.00 siang waktu Jeffersonville saat kami mendengar firman yang sempurna 60-1206 zaman gereja Smyrna, Saudara Joseph Branham.